Pemirsa, inilah penemuan black box yang dilakukan oleh tim SAR gabungan, baik itu TNI, Basarnas, dan juga Polri. Lokasi penemuan black box tidak jauh dari titik jatuhnya pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Inilah gambaran tampilan black box yang dipegang salah satu personil ditunjukkan ke kamera. Kita akan mendengar penjelasan mengenai black box yang terdiri dari flight data recorder dan juga cockpit data recorder. Silakan Pak Kapolres. Kita akan nantikan bersama penjelasan mengenai black box pesawat ATR 42500. Inilah benda penting yang selama ini dicari karena dari black box ini kita akan mengetahui kronologi secara detail apa sebenarnya yang terjadi dalam pesawat. Juga ada laptop seperti ini, ada handphone di tasnya, dan ini juga ada dompet pribadi. Ada paspor juga. Ada yang ditanyakan rekan-rekan media? Silakan. Ada pertanyaan? Di kedalaman berapa Pak ketemunya? Jadi tim ini sudah bekerja 2 hari yang lalu. Pertama dia tidak menembus. Mau maju sudah ada jurang. Akhirnya tim ini sesungguhnya tidak sesuai dengan CB1. Rencana awal kita perintah dari sini. Akhirnya memutar. Ya. Siap, betul Pak. Memutar, dia bertekad saya harus sampai ke ekor pesawat. Dan akhirnya menemui di kedalaman berapa? Siap, izin menjawab kurang lebih dari ketinggian puncak Bulu Saraung sekitar 200 meter Panglima, izin. 200 meter di bawah tebing Bulu Saraung. Dan ketemu di jam 11 kurang lebih. Dan baru itu menunjukkan memang medannya sangat ekstrim, cuacanya juga sangat ekstrim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang dikatakan dari KMKT itu mudah-mudahan ini yang ditunggu-tunggu ini. Harapan kita kalau sesuai dengan yang saya lihat di internet, inilah mungkin rangkaian dari black box itu, ada 2 macam itu. Seperti itu, teman-teman. Kita menaruh rasa hormat, rasa bangga kepada perjuangan tim gabungan yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Silakan. Pak, untuk kesulitan sampai bisa menjangkau black box-nya bisa diceritakan Pak? Mohon izin Panglima melaporkan untuk dari pagi kemarin kami start, kemudian bergerak sampai malam sampai di koordinat yang telah ditentukan oleh yang dikasih dari posko. Karena kami tidak menemukan, kami kembali istirahat di pos 9. Setelah esok paginya kami berjalan lagi mencari sampai kurang lebih jam 11 lewat. Itu kami melewati Perengan. Kemudian kami turun menggunakan tali ataupun sebentuk rapping, demikian Panglima, izin. Lanjut, silakan. Terkait pencarian 8 korban lainnya, mungkin bisa dijelaskan seperti apa prosesnya dan ada temuan apa hari ini? Baik, untuk kegiatan hari ini biar langsung kasih Basarnas yang menyampaikan. Silakan. Siap, izin Jenderal. Terima kasih atas kesempatannya. Dan pada hari ini kami dari tim SAR gabungan mulai dari pukul 7.00 tadi ada yang berangkat dari posko dan ada juga yang berangkat dari pos 9.
untuk melakukan pencarian sesuai dengan rencana Renops yang kami susun dan disusun tadi malam di waktu debriefing. Alhamdulillah dengan semangat teman-teman, cuaca yang tidak memungkinkan, seluruh dipaksa bagaimana setelah tercapai, tetapi tetap di jalur yang safety. Dan tim Kostrad yang memang di bermalam juga di pos 9 bersama teman-teman tim SAR gabungan yang lainnya tadi menemukan yang body part Raider 700 bersama Ekor. siap ditemukan dan sekarang sudah dievakuasi dan diserahkan ke DPI. Selanjutnya Pak, mungkin akan Selanjutnya dibawa Pak, kemana setelah ini sudah black membuat box-nya Pak? ini, apakah ada pihak KNKT Pak di sini atau gimana Pak? Sedang menuju ke sini. Baik, ini adalah sebuah pos aju, di mana semua kendali operasi untuk mengambil keputusan di sini atas dasar perintah dari posko utama yang di Makassar. Ya. Kesepakatan kita bahwa kita hanya mencari, menemukan, kemudian nanti sudah disepakati akan kita berikan kepada Kabasarnas, mungkin selanjutnya mungkin akan diserahkan kepada KNKT, karena yang paling berhak ini adalah KNKT. Rekan-rekan semua, ini adalah kerja tim, ini adalah kerja by design, di mana setiap malam kita melaksanakan evaluasi. Dan seperti kita sampai berupaya untuk membekali mereka dengan ransum tempur. Inilah bentuk dari kesungguhan. Tujuannya apa? Menggunakan ransum tempur agar mereka bisa bertahan 2, 3, atau 4 hari di atas. Sehingga ini mengefisienkan. Karena kita untuk naik sampai ke pos 9 saja itu sudah seharian. Gitu ya. Nah, kemudian strategi kita yang sudah disamakan, kita dibagi per karva, kita terbagi per kolam, masing-masing dengan melaksanakan teknik obat nyamuk. Namun demikian rupanya tidak semudah seperti itu, karena memang kondisi medannya yang cukup terjal. Ya. Tim hari ini ada tadi yang ini kebetulan dipimpin salah satu perwira dari 700, kemudian dari vertical rescue dari Tonasa dan dari Basarnas, yang tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, dimaksud black box gitu ya. Nah, ini black box itu yang menemukan ada tim 700 gabungan dengan Basarnas dan vertical rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka, ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sore bermalam, kita dorong lagi pagi 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Pak, mungkin bisa ditunjukkan data diri, paspor, siapa aja yang ketemu pada hari ini? Silakan mungkin Bapak dari Basarnas. Siap. Izin untuk ini Haryadi untuk nomor rekening Haryadi ini Haryadi, ini Muhammad Farhan Gunawan, Ini paspor ya? Paspor Muhammad Farhan Haryadi. Paspor Muhammad Farhan Gunawan. Farhan Gunawan adalah Co-pilot. Co-pilot ya. Co-pilot. Boleh ditunjukkan Pak ke kamera data-data?
Oke, Kapolres silakan bukan. Silakan. Iya, Pak Kapolres. Bukan ini, bukan Dian. bukan yang lagi main. Dian Mulyana Hasibuan. Sebenarnya tidak ada di manifest ya, kalau saya. Ya. Apa lagi? Ini foto. Ini foto beliau, ini juga apa? Ada foto. Co-pilot ya Pak? Kopilot Farhan sama Co-pilot. Dia ada di depan. Ya. Farhan. Ini kartu kesehatan dari Muhammad Farhan Gunawan. Siap. Laptop masih aktif. Ini untuk laptop masih aktif rupanya. Ini Siapa Pak? Ini belum tahu kita. Belum tahu, nanti mungkin akan diidentifikasi. Baik juga perhatikan atau mungkin ada yang lain? Saya kira itu ya luar biasa kita hari ini bisa mendapatkan black box dari perjuangan tim kita. Untuk itu izinkan saya memberikan penghormatan kepada tim yang luar biasa ini. Saya hormat, saya bangga, saya setia. Terima kasih. Kalian adalah orang-orang hebat. Kalian adalah berjuang untuk kemanusiaan. Saya menaruh rasa hormat. Kalian bukti negara hadir untuk rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman, tampilan keluar dari sebelah kanan. Baru saja pemirsa Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko bersama dengan Kasih-Ops Basarnas Makassar Andi Sultan menjelaskan mengenai penemuan black box pesawat ATR 42500 di bagian ekor pesawat. Saat ditemukan black box dalam kondisi utuh, di mana black box ini merupakan bagian dari flight data recorder dan juga cockpit data recorder. Inilah benda yang dicari untuk mengetahui persis apa sebenarnya yang terjadi dalam kokpit pesawat selama penerbangan. Selain black box, tim gabungan juga menunjukkan barang-barang lainnya. Ada laptop yang masih utuh, kemudian paspor milik Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR 42500, kemudian ponsel, foto yang diperlihatkan kepada awak media. Inilah black box yang berwarna oranye, meskipun sebutannya black box tapi warnanya oranye, ada dua bagian, yakni cockpit data recorder dan juga flight data recorder ditunjukkan kepada awak media. Fungsi utamanya yakni merekam data penting seperti kecepatan, ketinggian, arah, dan percakapan pilot untuk mengungkap penyebab kecelakaan pesawat. Terdiri dari dua komponen, ada FDR dan juga CVR. Sebenarnya kalau kita lihat tampilannya berwarna oranye cerah, bukan hitam. Ini agar mudah ditemukan saat kecelakaan. Posisi black box ini ditemukan pada kedalaman jurang, di jurang sekitar 200 meter. Kita terus dukung, kita terus doakan semoga proses pencarian, evakuasi terhadap kru dan juga penumpang pesawat ATR 42500 untuk hari ini membuahkan hasil. Tadi terlihat Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangun Nawoko bahkan memberi hormat kepada semua prajurit yang terlibat dalam proses pencarian hingga hari ini, di mana membuahkan hasil. Black box akhirnya ditemukan. Saat ini yang kami perlihatkan di layar Anda, pemirsa, merupakan barang-barang, ada paspor, kemudian ada juga foto. Paspor ini merupakan milik dari co-pilot pesawat ATR 42500 atas nama Farhan Gunawan. Kemudian laptopnya juga masih aktif, masih menyala. Ada foto juga yang diperlihatkan. Ini merupakan isi laptopnya. Dari tim SAR gabungan akan mengidentifikasi apa sebenarnya komponen di laptop ini dan juga milik siapa sebenarnya barang-barang yang bisa dikatakan masih utuh di daerah yang sangat curam dan terjal, yakni Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan.
Setelah ditemukan pemirsa oleh black box akan diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT untuk diteliti guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan yang menimpa pesawat ATR 42500 dengan 7 penumpang dan 3 kru. Secara terbuka, tim SAR gabungan